Shalom, selamat pagi bagi kita sekalian dan selamat hari Minggu. Saudara-saudara, apakah berita yang paling menggembirakan? Tentu tidak dapat disangkal berita tersebut adalah berita kemenangan, terutama berita kemenangan atas maut. Itulah berita Paskah. Kristus bangkit dari kematian, berarti maut sudah dikalahkan. Kemenangan menjadi nyata. Peristiwa tersebut menggaungkan sukacita sepanjang masa. Sukacita turun-temurun karena kita saling membagikannya. Seperti tema kita, berbagi sukacita karena kebangkitannya. Dengan penuh kasih, mari kita berdiri, kita menyanyi Kristus bangkit, soraklah. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Selamat Hari Paskah, Kristus bangkit. Dia menang, kita semua bergembira. Selamat Hari Paskah juga, sungguh kita semua bergembira. Amin. Silakan duduk. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, Kristus sudah bangkit. Sungguh membuat kita bersukacita. Ternyata Tuhan sangat mengasihi kita. Namun kita harus jujur di hadapannya. Dosa masih sering terjadi dalam hidup kita, tetapi Tuhan selalu menerima kita apa adanya. Dia selalu terbuka, tangannya terbuka menyambut kita ketika kita sedang mengaku dosa di hadapannya. Ya Tuhan, pada hari Paskah ini kami sungguh bersukacita, bahkan kami mau berbagi sukacita itu. Namun, perkenankanlah kami datang kepadamu, mengaku segala dosa dan pelanggaran kami. Ampunilah segala pelanggaran kami. Walau tak lanjut
kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah dari Allah dinyatakan kembali. Sebab sesungguhnya Aku menciptakan langit yang baru dan bumi yang baru. Hal-hal yang dahulu tidak akan diingat lagi dan tidak akan timbul lagi dalam hati. Kita bersyukur Tuhan selalu memberikan kita kesempatan untuk menikmati hidup, dan Dia juga memberikan kita petunjuk untuk menjalani kehidupan ini. Karena itu dengarkanlah petunjuk hidup baru. Dan Ia telah menugaskan kami memberitakan kepada seluruh bangsa dan bersaksi bahwa Dialah yang ditentukan Allah menjadi hakim atas orang-orang hidup dan orang-orang mati. Tentang Dialah semua nabi bersaksi bahwa barang siapa percaya kepadanya, ia akan mendapat pengampunan dosa oleh karena namanya. Amin. Kita akan membaca Mazmur 118 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang kedua. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah Israel berkata, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah kaum Harum berkata, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah orang yang takut akan Tuhan berkata, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dalam kesesakan aku telah berseru kepada Tuhan. Tuhan telah menjawab aku dengan memberi kelegaan. Tuhan di pihakku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Tuhan di pihakku, menolong aku. Aku akan memandang rendah mereka yang membenci aku. Lebih baik berlindung pada Tuhan daripada percaya kepada manusia. Lebih baik berlindung pada Tuhan daripada percaya kepada para bangsawan. Segala bangsa yang mengelilingi aku, demi nama Tuhan, sesungguhnya aku pukul mereka mundur. Mereka mengelilingi aku, ya mengelilingi aku. Demi nama Tuhan, sesungguhnya aku pukul mereka mundur. Mereka mengelilingi aku seperti lebah. Mereka menyala-nyala seperti api duri. Demi nama Tuhan, sesungguhnya aku pukul mereka mundur. Amin. Kita sambut dari Mazmur 118 ayat 1.
Mari Bapak Ibu mempersiapkan bacaan kita pada hari ini. Bacaan pertama dari Yesaya 65 ayat 17 sampai 25. Bacaan yang kedua Kisah Para Rasul 10 ayat 34 sampai 43. Dan bacaan yang ketiga dari Injil Yohanes pasal 20 ayat 11 sampai ayat 18. Kita siapkan pembacaan kita sebelum kita berdoa. Jemaat Tuhan yang diberkati, sebelum kita membaca firman Tuhan, mari satu dalam doa permohonan kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, di hari Paskah ini Engkau memberikan kami kesempatan bersama-sama bersuka cita atas perkara yang besar dan agung Engkau nyatakan bagi dunia di hari Paskah ini. Kami duduk saudara bersaudara, satu dalam pujian, doa dan syukur, dan kami satu dalam permohonan, bermohon kepada Tuhan untuk dituntun membaca dan merenungkan bahagian daripada firman-Mu. Ya Allah Roh Kudus, terangi hati kami, berkuasalah untuk kami semua. Semoga firman yang hendak kami baca, kami renungkan saat ini, kami dapat pahami dengan baik. Karena itu seluruh jalannya pemberitaan firman, jadilah kiranya dalam kuasa dan kehendak-Mu. Dalam Kristus kami bermohon. Amin. Pembacaan yang pertama dari Yesaya pasal 65 ayat 17 sampai ayat yang ke-25. Yesaya pasal 65 ayat 17 sampai ayat yang ke-25. Firman Tuhan berbunyi, sebab sesungguhnya aku menciptakan langit yang baru dan bumi yang baru. Hal-hal yang dahulu tidak akan diingat lagi dan tidak akan timbul lagi dalam hati. Tetapi bergiranglah dan bersorak-sorak untuk selama-lamanya atas apa yang kuciptakan. Sebab sesungguhnya aku menciptakan Yerusalem penuh sorak-sorak dan penduduknya penuh kegirangan. Aku akan bersorak-sorak karena Yerusalem dan bergirang karena umatku. Di dalamnya tidak akan kedengaran lagi bunyi tangisan dan bunyi erangan pun tidak. Di situ tidak akan ada lagi bayi yang hanya hidup beberapa hari dan orang tua yang tidak mencapai umur suntuk. Sebab siapa yang mati pada umur 100 tahun masih akan dianggap muda, dan siapa yang tidak mencapai umur 100 tahun akan dianggap kena kutuk. Mereka akan mendirikan rumah-rumah dan mendiaminya juga. Mereka akan menanami kebun-kebun anggur dan memakan buahnya juga. Mereka tidak akan mendirikan sesuatu supaya orang lain mendiaminya, dan mereka tidak akan menanam sesuatu supaya orang lain memakan buahnya. Sebab umur umatku akan sepanjang umur pohon, dan orang-orang pilihanku akan menikmati pekerjaan tangan mereka. Mereka tidak akan bersusah-susah dengan percuma, dan tidak akan melahirkan anak yang akan mati mendadak. Sebab mereka itu keturunan orang-orang yang diberkati Tuhan, dan anak cucu mereka ada beserta mereka. Mereka sebelum mereka memanggil aku sudah menjawabnya. Ketika mereka sedang berbicara, aku sudah mendengarkannya. Serigala dan anak domba akan bersama-sama makan rumput, singa akan makan jerami seperti lembu, dan ular akan hidup dari debu. Tidak ada yang akan berbuat jahat atau yang berlaku busuk di segenap gunungku yang kudus. Firman Tuhan. Amin. Firman Tuhan. Pembacaan yang kedua yaitu Perjanjian Baru, terambil dari Kisah Para Rasul 10 ayat yang ke-34 hingga ayat yang ke-43. Kisah Para Rasul 10 ayat 34 hingga ayatnya yang ke-43.
Petrus dan Kornelius. Lalu mulailah Petrus berbicara, katanya, "Sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengenalkan kebenaran berkenan kepadanya. Itulah firman yang Ia suruh sampaikan kepada orang-orang Israel, yaitu firman yang memberitakan damai sejahtera oleh Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dari semua orang. Kamu tahu tentang segala sesuatu yang terjadi di seluruh tanah Yudea, mulai dari Galilea sesudah baptisan yang diberitakan oleh Yohanes, yaitu tentang Yesus dari Nazaret, bagaimana Allah mengurapi Dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa. Dia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, sebab Allah menyertai Dia. Dan kami adalah saksi dari segala sesuatu yang diperbuatnya di tanah Yudea maupun di Yerusalem, dan mereka telah membunuh Dia dan menggantung Dia pada kayu salib. Yesus itu telah dibangkitkan Allah pada hari yang ketiga, dan Allah berkenan bahwa Ia menampakkan diri bukan kepada seluruh bangsa, tetapi kepada saksi-saksi yang sebelumnya telah ditunjuk oleh Allah, yaitu kepada kami yang telah makan dan minum bersama-sama dengan Dia setelah Ia bangkit dari antara orang mati. Dan Ia telah menugaskan kamu memberitakan kepada seluruh bangsa dan bersaksi bahwa Dialah yang ditentukan Allah menjadi hakim atas orang-orang hidup dan orang-orang mati. Tentang Dialah semua nabi bersaksi bahwa barang siapa percaya kepadanya, ia akan mendapat pengampunan dosa oleh karena namanya. Amin. Firman Tuhan. Yohanes pasal 20 ayat 11 sampai 18. Yohanes 20 ayat 11 sampai ayatnya yang ke-18. Demikian firman Tuhan. Yesus menampakkan diri kepada Maria Magdalena. Tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis, ia mencenguk ke dalam kubur itu. Dan tampaklah olehnya dua orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki, di tempat mayat Yesus terbaring. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang, dan aku tidak tahu di mana Ia diletakkan." Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ, tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman, lalu berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Kata Yesus kepadanya,
Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa, tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, dan kepada Allahku dan Allahmu. Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, aku telah melihat Tuhan, dan juga bahwa Dia yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Amin. Kurus semangat puang untuk kadami. Selamat pagi dan shalom. Shalom. Selamat Paskah. Selamat Paskah. Kalau saya bilang selamat Paskah, dijawab haleluya, Kristus telah bangkit. Selamat Paskah. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih, hari ini kita bersama-sama mensyukuri Paskah di tahun 2022, dan di tahun 2022 ini, di hari Paskah, kita merenungkan firman Tuhan di bawah tema yang telah disusun oleh Gereja Toraja, berbagi sukacita karena kebangkitannya. Berbagi sukacita karena kebangkitannya. Kalau tema yang disiapkan oleh PGI berdasarkan Roma 8 ayat 38 sampai 39 berbunyi, tak terpisahkan dari kasih Allah. Tak terpisahkan dari kasih Allah. Jemaat yang diberkati Tuhan, kata yang tepat menggambarkan suasana hati para murid, pengikut-pengikut Kristus ketika Kristus ditangkap, diadili, diseret ke sana kemari, kemudian disalib, lalu mati di atas salib, dikuburkan, dan mereka belum mengerti tentang kebangkitan. Mereka sangat kehilangan. Jadi kata yang tepat untuk menggambarkan suasana hati para murid pengikut Yesus pada waktu itu ialah mereka kehilangan. Mereka sangat kehilangan. Kehilangan apa Bapak Ibu saudara-saudara? Mereka kehilangan guru yang sangat mengasihi mereka. Bukan hanya dengan kata-kata, tetapi melalui tindakan yang nyata. Mereka kehilangan sosok pemimpin yang sangat baik, menuntun dan mengarahkan dengan baik, memperlihatkan jalan-jalan kehidupan. Ketika Yesus ditangkap sampai mati, dikuburkan, perasaan begitu cepat berjalan, waktu begitu cepat berlalu, sehingga ketika Yesus dikubur, mereka sangat kehilangan, menangis dan bersedih. Mereka tidak punya harapan lagi. Karena itu ketika hari Sabat telah lewat, ada di antara ibu-ibu yang tidak sabar lagi untuk berjalan ke kuburan, untuk mau menengok kubur Yesus dan mencurahkan cinta kasih kepada Yesus lewat memberikan rempah-rempah kepada jenazah Yesus. Itu yang sudah tersusun dalam ingatannya. Lalu kemudian ketika hari Sabat lewat, Injil memberikan kesaksian kepada kita bahwa
Perempuan-perempuan itu pagi-pagi benar mereka cepat-cepat membawa rempah-rempah. Dan apa yang terjadi? Kalau bacaan dari Yohanes ini dikatakan bahwa Maria segera melihat kubur itu sudah kosong, lalu kemudian segera balik, cepat-cepat mengatakan kepada para murid dan sahabat-sahabatnya dengan mengatakan, mayat Yesus telah diambil orang dan kita tidak tahu di mana diletakkan jenazah itu. Jadi dalam pikiran Maria bahwa jenazah Yesus itu dicuri orang. Lalu kemudian mereka segera berlari ke tempat itu, dan ada yang segera pulang menyaksikan bahwa memang Yesus telah tiada. Tetapi bagi Maria bagaimana, Bapak Ibu Saudara-saudara? Kisah pembacaan ini mengisahkan bahwa ternyata Maria masih berdiri di depan pintu kubur dengan sangat sedih, menangis, entah apa yang mau dilakukan. Dia seperti seorang perempuan abnormal berdiri dekat kubur. Dia sangat berduka dan sangat kehilangan. Sehingga kita tidak heran kalau 2 kali pertanyaan yang sama kepada dia, tetapi dia belum mengerti bahwa sesungguhnya Yesus telah bangkit. Pertanyaan pertama dilontarkan oleh kedua malaikat dengan mengatakan pada ayat 13, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria, "Tuhanku diambil orang." Pertanyaan yang mau mengubah pemikiran Maria, tetapi tetap pada pendirian bahwa Tuhannya diambil orang, dipindahkan orang, dicuri orang. Lalu kemudian dia berbalik dan melihat Yesus di belakangnya. Tetapi Yesus disangka sebagai penunggu taman. Yesus katakan, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Pertanyaan yang sama pada pertanyaan pertama tadi. "Ibu, mengapa engkau menangis?" Maria tidak mengenal Yesus, yang pada waktu Yesus masih hidup bersama-sama, makan bersama, berjalan bersama. Bahkan ada yang mengatakan bahwa Yesuslah yang menyembuhkan perempuan ini ketika dia dirasuk oleh setan. Karena itu, ketika dia mengatakan, "Tuan, katakanlah kepadaku di mana Tuhan meletakkannya." Yesus memahami bahwa Maria sangat-sangat berduka, dan Yesus tidak membiarkan Maria larut terus dalam kedukaan. Yesus mulai membuka pemikiran Maria dengan memanggil namanya, "Maria." Yesus punya cara tersendiri, metode tersendiri untuk membuka selubung kedukaan dalam hati setiap anak-anaknya, untuk memperlihatkan sesuatu yang benar kepadanya. Yesus memanggil Maria untuk mengatakan, "Akulah ini." Suatu ungkapan yang sering lazim disampaikan, diucapkan ketika dia bersama-sama dengan murid-muridnya, memanggil nama Maria. Dan ternyata ketika dipanggil nama Maria itu, Maria bisa mengerti dia adalah Yesus. Lalu dia segera mengatakan, "Rabuni," yang artinya guru. Dengan singkat mengatakan guru. Dalam hatinya dia mengatakan, "Engkau itu guru. Engkau sungguh-sungguh hadir." Lalu bisa dibayangkan Bapak Ibu, tentu andaikan kita pada posisi Maria, mungkin memang kita cepat-cepat juga berlari untuk mau memeluk dia, untuk mau mencium dia, tanda kegembiraan yang luar biasa. Tetapi apa yang terjadi, saudara-saudara?
Yesus melarang Maria untuk memegang, untuk memeluknya. Mengapa? Apakah sesuai dengan adat Yahudi bahwa pantang seorang wanita dipeluk oleh laki-laki lain yang bukan suaminya? Ya, tidak seperti kita kalau misalnya ketemu dengan saudara-saudara, ketemu dengan saudara kandung, ketemu dengan orang yang akrab dengan kita, mungkin kita cipika-cipiki sebelum masa Covid. Tetapi di sini dikatakan Yesus tidak membiarkan Maria untuk memeluk dia. Apakah juga Yesus tidak mau dipegang oleh Maria, sahabatnya, orang yang telah dikasihi dan yang mengasihi dia? Saudara-saudara, bukan berarti bahwa Yesus tidak mau disentuh oleh Maria, tetapi makna terindah dari ungkapan itu, jangan peluk saya, ialah jangan sampai mau memberikan makna kepada kita, jangan sampai peristiwa Paskah itu hanya luapan emosional saja, sebentar saja, dan setelah itu maknanya segera hilang di tengah-tengah kehidupan kita. Dan bisa dibayangkan apa jadinya kalau Maria lama memeluk Yesus sambil menangis karena rasa terharu. Tentu Yesus tidak bebas ke sana kemari untuk memperlihatkan dirinya, dan juga Maria tidak cepat-cepat untuk memberitakan berita Paskah. Jadi makna di balik ungkapan Yesus ini hendak mau mengatakan, ketika kamu mendengarkan berita Paskah, sampai sekarang beritakanlah Paskah itu, bahwa Kristus sungguh bangkit, mengalahkan maut. Paskah berarti Kristus sungguh-sungguh berkorban, dan dia menang, memenangkan kita dari berbagai perkara-perkara hidup, mengampuni dosa kita, dan memampukan kita untuk bangkit dari berbagai keterpurukan kita, bangkit dari berbagai pergumulan-pergumulan hidup kita. Paskah tidak hanya puas dengan acaranya atau dekorasinya dan lain-lain sebagainya, tetapi yang Yesus kehendaki pada peristiwa Paskah ialah ada misi yang harus dijalankan, dikerjakan. Beritakanlah terus tentang kemenangan Kristus dalam hidup ini. Paskah yang kita syukuri hari ini, Yesus mau mengatakan kepada kita, berjalanlah terus untuk menceritakan kemenangan dalam hidup, baik bagi murid-murid pada waktu itu maupun bagi kita zaman sekarang ini. Yesus katakan, pergilah. Berarti kita tidak dikehendaki oleh Yesus untuk stagnan, berdiam diri saja, tetapi terus berjalan, menyaksikan kemenangan Kristus dalam berbagai bentuk kehidupan kita dan kehidupan ini. Memberikan semangat kepada saudara-saudara kita, kepada sesama kita yang hidup dalam keterpurukan, untuk mau mengatakan, ingat, Kristus bangkit, memenangkan kita, menguatkan kita menghadapi berbagai pergumulan-pergumulan hidup. Maria mendapatkan kekuatan baru dan bersuka cita, sehingga ia berkata dalam pembacaan ini, aku telah melihat Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih, mari dalam menjalani hidup ini, sekalipun banyak tantangan, tetapi selalu bersemangat untuk mengatakan bahwa aku telah melihat Tuhan hadir dalam pergumulanku. Aku telah melihat Tuhan hadir dalam perjuangan anak-anakku. Aku telah melihat Tuhan hadir di dalam memberikan kekuatan ketika saya menghadapi pergumulan yang berat. Aku telah melihat Tuhan hadir menjamah saya ketika saya sedang dalam keadaan sakit dan memulihkan saya. Berita Paskah tidak hanya sebatas di mana Yesus bangkit, tetapi juga hadir bagi kita di jemaat Sion di sini. Berita Paskah
terus disampaikan sampai ke ujung bumi. Saudara-saudara yang kekasih, karena itu apapun keadaan dan kondisi kita, tidak ada yang memisahkan kita dari kasih Kristus. Tema mengatakan bagi kita di hari Paskah ini, bagi Gereja Toraja, berbagi sukacita karena kebangkitannya. Kita menjadi murid-murid Kristus zaman sekarang ini. Bagilah sukacita, berbagai kasih Tuhan yang luar biasa, ceritakan dan beritakan, percakapkan bahwa kita bisa hidup sampai sekarang ini hanya karena kasih dan kemurahan Kristus telah berkorban bagi kita, dan Dia menang. Tanda bahwa Dia yang selalu terlebih dahulu untuk menuntun kita, mengarahkan kita, sehingga kita tidak khawatir untuk menghadapi hari esok. Kristus yang bangkit dan menang menjadi sukacita bagi kita, anak-anaknya. Sekalipun banyak pergumulan-pergumulan dijumpai, firman Tuhan dari Roma 8 ayat 38 sampai 39 dengan tema yang kita renungkan secara bersama-sama di Indonesia, tak terpisahkan dari kasih Allah. Penyakit, pergumulan, kemiskinan, dan lain-lain sebagainya, tak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Allah ketika kita sungguh-sungguh mencari dan merindukan Dia. Selamat Paskah Bapak Ibu Saudara-saudara, Kristus telah menang untuk kita. Selamat Paskah, Tuhan memberkati. Amin. Saudara, mari kita bersaat teduh sejenak. Di hari Paskah ini, apa yang sedang kamu alami? Apakah kamu sedang bergembira atau sedang bersedih karena berbagai pergumulan-pergumulan hidup? Saudara-saudara, bagaimanapun keadaanmu, keadaan kita, tak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Allah. Karena itu di hari Paskah kita dituntun oleh firman Allah untuk selalu berbagi kasih dalam doa dan berbagai cara yang Tuhan telah anugerahkan bagi kita. Belajarlah kepada Kristus yang datang dalam kemuliaannya, mengambil rupa sebagai seorang hamba, merendah hati untuk mau mengatakan sesuatu yang sungguh menghidupkan anak-anaknya. Dia tahu kebutuhan Bapak Ibu Saudara-saudara. Dia tahu kebutuhan kita. Kasih Tuhan tidak ada yang memisahkan kita dari berbagai kondisi hidup. Kita bersyukur di hari Paskah Tuhan selalu memberkati dan menyayangi kita. Mari satu dalam doa Bapa kami kita mulai. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunlah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara, bersama dengan semua orang percaya di muka bumi ini, kita satu dalam pengakuan iman. Dan mari kita berdiri untuk mengucapkan pengakuan iman seturut pengakuan iman Gereja Toraja. Oleh anugerah Allah dan oleh kuasa Roh Kudus, Gereja Toraja mengaku bahwa Yesus Kristus itulah Tuhan dan Juru Selamat.
Pengakuan itu dijabarkan dalam pengakuan gereja Toraja bahwa Allah berfirman kepada manusia yang ditebus, dikuduskan, dan dipanggil menjadi umat Allah untuk disuruh ke dalam dunia bagi pekerjaan penyelamatan menuju zaman akhir. Amin. Terpanggil dari bangsa seluruh dunia. Kita akan memberi tanda ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Namun sebelum itu kita akan diingatkan firman Tuhan melalui Mazmur 118 ayat 1. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kita sambut PKJ 216, berlimpah sukacita di hatiku. Mari kita masuk dalam doa syafaat. Kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, Engkau memberikan kami kesempatan bersama-sama merenungkan peristiwa Paskah bagi kami, bagi dunia ini. Engkau sungguh bangkit ya Yesus, tanda cinta kasih-Mu yang tiada taranya bagi dunia. Engkau bangkit memampukan kami untuk menang dari dosa dan berbagai hal dalam ketidakmampuan kami menghadapi realitas hidup ini. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh agung dan mulia dalam kebangkitan-Mu, memberikan kami harapan bagi anak-anak-Mu, bagi dunia ini. Allah Roh Kudus, mampukan kami sebagai murid-murid zaman sekarang ini untuk memberitakan terus kebangkitan, menjadi saksi Kristus dimanapun kami berada. Terima kasih Bapa, Engkau memberkati kami bersama-sama mengangkat pelayanan sebagai petugas dalam ibadah ini, apapun peran kami. Sungguh tiada sempurna yang kami lakukan,
tetapi biarlah Tuhan yang menyempurnakan bagi kami dan bagi jemaat-Mu. Berkati jemaat Tuhan yang tidak sempat datang beribadah di bait-Mu yang kudus karena dalam berbagai kondisi, yang sedang sakit karena sudah lanjut usia. Tuhan, Engkau kuatkan, Engkau berkati di tempat masing-masing, sekalipun sangat terbatas untuk memahami dan melihat berbagai situasi Paskah di jemaat ini. Tetapi kami percaya bahwa Roh Kudus Allah menyempurnakan bagi mereka, sehingga di atas tempat tidur atau di atas tempat pembaringan atau di tempat pergumulan mereka juga dapat dimampukan untuk merayakan serta mengaminkan arti Paskah bagi mereka. Kami berdoa bagi seluruh jemaat Tuhan dalam berbagai kondisi-kondisi hidup yang sedang bersuka cita. Biarlah mereka bersuka cita dalam Tuhan, dan yang sedang dalam keadaan bergumul, Tuhan kiranya menguatkan. Kami doakan seluruh kegiatan Paskah yang dilakukan di berbagai tempat, semoga rasa aman dan damai kami nikmati bersama-sama untuk merayakan Paskah. Terima kasih Tuhan atas toleransi yang Engkau anugerahkan bagi kami bangsa Indonesia ini. Engkau memberkati pemerintah yang hadir di tempat-tempat ibadah untuk memposisikan diri sebagai aparat keamanan, dan pemerintah kami dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati. Biarlah keadilan dan rasa aman ini tetap kami rasakan di Indonesia, oleh karena kasih-Mu, tuntunan-Mu yang tidak pernah meninggalkan kami sebagai anak-anak-Mu di tengah-tengah bangsa ini. Kami berdoa untuk majelis gereja, pengurus OIG, panitia-panitia yang dibentuk di tengah-tengah jemaat. Tuhan kiranya memberkati dalam peran masing-masing. Sarana ibadah yang kami gunakan baik pada hari ini maupun dalam ibadah-ibadah yang lain, Tuhan berkati sehingga kami dapat menyampaikan firman melalui media yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Firman-Mu, berita Paskah, dapat disampaikan untuk menjangkau anak-anak-Mu di berbagai tempat. Kami bersyukur kepada-Mu Bapa, ketika Engkau memberikan kami kesempatan untuk membawa persembahan syukur pada hari ini. Tuhan kiranya memberkati kami untuk menggunakan dengan baik dalam menata pelayanan di tengah-tengah jemaat Tuhan. Dan yang masih ada pada kami, Tuhan kiranya memberkatinya. Terpujilah Engkau Tuhan yang telah bangkit bagi kami anak-anak-Mu. Kami datang berdoa, kami datang bersyukur dan bersuka cita di hadapan-Mu. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita berdiri, Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih. Allah mengutus putranya Yesus. Putranya Yesus
Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, pergilah, jalanilah kehidupan ini dengan iman. Kuasa kebangkitan Kristus selalu menghadirkan sukacita. Bagikanlah sukacita itu kepada semua orang. Dengan kuasa kebangkitan Kristus, kami siap berbagi sukacita Paskah. Terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Haleluya. Amin. Untuk mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini, kita menyanyi dari kemurahan Tuhan. Demikianlah ibadah kita pada minggu ini. Atas perhatian jemaat sekalian, diucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.